Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan, di ibadah spesial Paskah ini, kami percaya Tuhan, ini firman bukan hanya untuk sekedar khotbah biasa, tapi ini dapat mengingatkan kami akan kematian-Mu, mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu, sehingga hati kami terus Kau ubah karena Injil, karena kabar baik yang kami terima. Jangan sampai Tuhan kami mendengarkan khotbah yang bagus atau khotbah yang jelek, tapi ini kebenaran firman yang mengubah hati kami. Oleh kasih karunia kami ada hari ini, Kau menyertai kami Tuhan, Kau yang kami buka hati kami, sehingga Tuhan firman-Mu dapat mengubah hidup kami. Kami mau belajar Tuhan, sertai dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus dan semua saudara yang percaya katakan, amin. Shalom saudara, boleh kita berikan aplaus untuk seluruh pelayan hari ini. Mari kita berikan aplaus dari belakang sampai depan, luar biasa sekali. Saya mungkin gak bisa sebutkan satu-satu, tapi terima kasih pelayan. Terima kasih kepada semua volunteer yang bertugas hari ini. Ini sangat luar biasa, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar mengenai apa itu Paskah. Tapi sebelum saya memulai khotbah, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan dulu. Mungkin kalian sekarang ada yang umurnya 12, 15 tahun, 20 tahun, 22 tahun, atau 25 tahun maksimal ya di sini ya. Tapi kalian pernah gak merenungkan, ketika nanti kalian meninggal, kalian mau diingat menjadi sosok yang seperti apa? Coba pikirkan. Pernah gak mikir kayak gitu? Belum ya? Tapi coba pikirkan. Kalau kalian meninggal, kira-kira kalian diingat sebagai sosok yang seperti apa? Baru-baru ini ada satu tokoh yang meninggal, penyanyi Vidi Aldiano, tahu ya? Saya sedih teman-teman kalau Vidi Aldiano ada kabar duka. Tapi saya melihat ketika Vidi Aldiano meninggal, orang-orang mengingatnya dengan sebutan apa? Ada yang tahu? Duta Persahabatan. Karena apa? Dia dengan berbagai artis, semua artis dia ada di groomsmaid-nya, benar nggak? Sehingga dia dikenal sebagai Duta Persahabatan. Nah, maka dari itu coba pikirkan, apa yang membuat kalian nanti diingat? Sudah terpikirkan? Nah, saya nggak bisa tebak satu-satu, mungkin di sini ada yang ingin diingat sebagai orang yang suka menolong, orang yang baik, orang yang pinter, orang yang kaya raya, orang yang dermawan. Mungkin ada salah satu dari kalian yang seperti itu. Tapi saya teman-teman berani memastikan 100% di sini tidak ada yang ingin dilupakan, betul? Tidak ada yang ingin kalau aku meninggal aku nggak usah diingat. Ada yang seperti itu? Saya pastikan pasti tidak ada. Kalau kita mengerti ada satu tokoh dalam mitologi Yunani teman-teman namanya Achilles. Achilles itu pahlawan perang, di medan perang itu sangat luar biasa. Trojan War kalau teman-teman suka baca. Itu panglima terhebat sepanjang masa. Dia ketika di medan perang tidak takut mati, dia ahli pedang teman-teman. Tapi di balik keperkasaannya itu ada satu ketakutan di dalam hati kecilnya. Apa itu? Takut untuk dilupakan. Sehingga ia berkata lebih baik aku mati muda tapi diingat kebesaranku daripada aku mati tua tapi tidak ada yang mengingat aku. Itu Achilles loh. Orang dunia, cerita mitologi. Ada juga kalau kita lihat satu film ya, kita tahu semuanya judulnya Coco. Ada satu lagu yang kita juga pasti ingat, lagunya Remember Me. Tahu ya? Tahu? Kita nyanyikan Remember Me. Oh, nice to say. Remember me. Do I have to say goodbye? Remember me. It's time you hear a sad guitar. Know that I'm with you, the only way that I can be
till you're in my arms again. Remember me. Thank you Jose. Kita tahu ada lagu itu, lagu sederhana yang sebenarnya dinyanyikan sebagai jeritan hati terdalam manusia agar tidak dilupakan oleh orang yang kita cinta. Dan itu adalah denyut nadi semua orang, kepercayaan apapun, agama apapun, bahkan ateis sekalipun tidak ingin dirinya dilupakan. Terbukti sejarah manusia menunjukkan manusia berlomba-lomba membangun apa? Monumen, membangun legacy, membangun perusahaan yang besar supaya bisa diwariskan, membangun perbuatan baik supaya bisa diingat. Kalian sendiri aja coba semisal nih, ada ketua MK kalian, ketua komsel kalian, ngechatin semua anak-anak kecuali kalian, gimana perasaanmu? Atau gak usah gitu deh, kalian punya temen berempat, yang 3 main sendirian, kalian gak diajak, dilupakan, gimana perasaanmu? Sakit kan? Sakit. Dan itu adalah penyakit semua manusia teman-teman. Dan ini menurut dunia, Abraham Maslow, salah satu psikolog terkenal, ini hanya mampu diidentifikasi sebagai kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Tapi dunia tidak pernah bisa menjelaskan kenapa hal ini terjadi. Kenapa kita begitu ingin diingat dan tidak dilupakan. Seolah-olah teman-teman kita tidak ingin hidup di batas umur kita sekarang. Umur mungkin manusia 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun. Kita tidak ingin hidup sebatas itu saja. Kita ingin hidup tanda kutip. Bahkan setelah kita mati dalam ingatan seseorang. Kita ingin melampaui batas. Kita ingin menjadi kekal melalui ingatan. Tanpa sadar kita menjadi seperti itu. Tapi mari kita renungkan satu kemungkinan teman-teman. Bagaimana jika kerinduan akan yang kekal, untuk diingat, untuk tidak dilupakan. Itu memang karena awalnya kita berasal dari yang kekal. Namun sekarang kita hidup dalam keterpisahan. Salah satu filsuf, penyair Jalaluddin Rumi, pernah mencium dan meraba keresahan ini. Dia mengalegorikan hidup manusia seperti seruling. Seruling adalah alat musik yang terpisah dari bambu asalnya. Dan suara merdu yang dikeluarkan seruling itu adalah suara tangisan kerinduan untuk kembali kepada asalnya yaitu bambu. Dan itulah hidup manusia. Suara-suara atau kebanggaan atau apapun yang kita perbuat, prestasi, usaha yang kita ingin banggakan itu sebenarnya adalah kerinduan dan tangisan untuk kita dapat kembali kepada asal kita. Dan Alkitab teman-teman menjawab dengan sangat baik. Dan inilah kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang siap belajar katakan amin. Kita tidak bisa memahami hal ini kalau kita tidak bisa zoom out ke kejadian awal. Ada di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Saya ceritakan sederhana saja. Ketetapan Allah berkata kepada manusia yang ditempatkan di Taman Eden. Jangan makan buah pohon pengetahuan. Satu itu aja. Semua pohon boleh dimakan. Sebab pada hari engkau memakannya, Adam, engkau pasti mati. Itu adalah ketetapan Allah. Itu bukan cuma nasihat biasa, tapi itu vonis mati ketika manusia melanggar. Dan ini teman-teman diperjelas oleh Rasul Paulus di dalam tulisannya di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut. Paulus melihat kejadian bahwa ketika manusia memakan buah pengetahuan itu bukan cuma sekedar memakan. Manusia melanggar perintah Allah. Manusia ingin menjadi seperti Allah. Manusia tidak makan buah pengetahuan dengan tidak sengaja. Makanlah, enak nih kayak. Enggak,
manusia mendengar kata ular bahwa engkau akan menjadi seperti Allah. Dan manusia dengan sadar memakan buah pengetahuan karena ia ingin menjadi seperti Allah. Atau dalam kata lain ingin mengkudeta Allah dalam hidupnya. Sejak itu teman-teman, sejak manusia melanggar, jurang pemisah itu langsung terbuka antara Allah dan manusia. Dan waktu itu Allah berjalan Taman Eden. Allah berkata apa? Adam, di mana engkau? Apakah Allah tidak maha tahu lokasi Adam? Allah maha tahu. Tapi ketika Tuhan berbicara, Adam, di mana engkau? Sebenarnya pertanyaan yang ingin Allah tanyakan adalah, Adam, kenapa hubungan kita sekarang terputus? Sekarang ada jarak di antara aku dan engkau. Dan dosa menciptakan jurang yang tak terseberangi antara Allah dan manusia. Dan bukan cuma itu teman-teman, lalu Allah menghalau manusia. Ada di Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir. Nah, ini ada yang bagus teman-teman, perhatikan ini. Lalu Allah Tuhan mengusir dia dari Taman Eden, mengusir menggunakan kata syalak. Kalian tahu kalau semisal ada artis atau ada orang cerai bilangnya apa? Talak. Talak dan syalak itu memiliki hubungan kata yang berarti apa? Cerai. Lalu Tuhan Allah syalak. Lalu Tuhan Allah menceraikan manusia. Kata syalak juga ada di kitab Maleakhi. Tuhan membenci perceraian. Tuhan membenci salak karena apa? Tuhan tidak mau flashback ke keadaan bagaimana Allah bercerai dengan manusia di Taman Eden. Sebab itu Allah membenci perceraian. Bukan cuma sekali, Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau, pakai kata apa? Garas. Garas juga adalah kata yang digunakan untuk orang menceraikan istrinya. 2 kali Allah menceraikan manusia. Bukan perceraian secara tubuh, tapi perceraian akibat dosa. Maka dari itu di perjanjian lama, Tuhan sering kali menggambarkan bahwa kita ini mempelai. Dia adalah mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuan. Yang terus melacur kepada dunia. Sebab apa? Tuhan merindukan hubungan antara manusia dengan Allah yang tidak terpisah. Sejak saat itu, teman-teman, banyak sekali hal-hal yang membuat manusia menjadi tanda manusia terpisah dengan Allah. Seperti ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian artinya apa? Meskipun sekalipun manusia boleh memegang tabut perjanjian, walaupun tidak semua manusia. Tabut perjanjian itu ada apa? Malaikat kerub. Sekalipun manusia dekat dengan tabut, dekat dengan tanda kutip Allah di tabut, tetap ada tetap ada malaikat yang menghalangi. Dan itulah batas antara manusia dengan Allah, tetap ada penghalangnya. Bukan cuma itu, ada juga tabernakel atau bait suci, pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Dan tidak semua manusia dapat mendekat. Dan hanya orang-orang tertentu, Allah hanya berdiam di suatu tempat. Ada juga hukum Taurat 613 hukum yang pada kenyataannya tidak seorang pun sanggup melakukannya. Dan sejarah manusia pun terjebak dengan satu pertanyaan, bagaimana mungkin kita seorang debu yang berdosa ini bisa kembali kepada yang kekal itu? Hal inilah yang kemudian menciptakan keterpisahan yang tak bisa dijelaskan oleh jiwa manusia. Maka dari itu kenapa kalian merasa kosong, merasa sendiri, merasa takut, merasa anxiety. Itu karena keterpisahan kalian dengan Allah. Itu karena dosa manusia. Manusia berharap melalui pencapaian dunia, kesuksesan agama, perbuatan baik. Untuk berharap meraih keintiman yang mula-mula telah hilang. Tapi teman-teman,
Di tengah ketiadaan harapan Adam saat itu, ketika Adam jatuh dalam dosa, upah dosa adalah mati. Tapi kenapa Adam ketika makan buah pengetahuan, dia tidak mati? Kata Tuhan apa? Kalau kamu makan, kamu mati. Tapi kenapa Adam gak mati, teman-teman? Pernah gak berpikir seperti itu? Harusnya Adam mati dong. Kok Adam gak mati? Inilah kasih karunia. Janji keturunan. Allah di dalam Kejadian 3 ayat 15 menyebutkan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Meskipun terdengar seperti kalimat penghukuman, tetapi di sini ada satu harapan. Ketika manusia itu seharusnya mati, harusnya tidak akan ada keturunan lagi. Tapi Allah menyebutkan di sini, aku akan mengadakan permusuhan. Oke, permusuhan hukuman nih berarti ini. Engkau dan perempuan ini, oke aduh aku dihukum ini. Antara keturunanmu, keturunan ular dan keturunannya. Adam pasti bingung, loh aku mati kok ada keturunan. Kok ada keturunan, katanya aku mati. Inilah yang disebut bapak-bapak gereja Irenaeus sebagai proto-evangelium. Atau Injil yang pertama. Ketika kita berbicara Injil, tidak dimulai dari perjanjian baru di Alkitab kita. Injil pertama kali dinyatakan di Kejadian 3 ayat 15. Bahwa akan ada satu keturunan yang dilukai tumitnya. Tetapi dia akan menginjak dan meremukkan kepala ular itu. Siapa dia? Dialah Yesus Kristus. Dan Alkitab juga memberikan satu kode teman-teman. Untuk bagaimana cara mendekat kepada Allah. Yaitu melalui korban. Korban itu juga berarti harga mendekat atau karaf. Dan ini artinya apa? Setiap kamu mau mendekat harus ada harga yang harus dibayar. Manusia terpisah dari Allah, kalau mau mendekat meskipun imam harus ada harga yang dibayar. Apa itu? Korban. Korban binatang. Dan korban pertama di dalam Ibrani 9 ayat 20. Di dalam Kejadian 3 ayat 21, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Artinya kalau membuat pakaian dari kulit binatang, ada binatang yang mati, ada binatang yang kulitnya diambil sebagai pakaian. Artinya ada korban pertama kali di Kejadian 3 ayat 21. Sebab pada dasarnya dosa adalah hutang. Ketika kalian berdoa, doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami. Itu memakai kata opelema, hutang. Hutang, kalian berhutang semua di sini. Karena kalian berdosa, ada yang tidak berdosa di sini angkat tangan. Puji Tuhan semuanya berdosa. Artinya kalian semua berhutang. Bisa bayar hutang? Kalau dalam keadaan hutang bisa nggak bayar hutang? Nggak bisa. Maka dari itu perlu korban. Korbannya ditunjukkan adalah korban hewan. Tetapi hewan tidaklah cukup untuk kita seorang manusia. Itu seperti open check mundur, nanti akan ada jatuh temponya. Kalau kita berbicara tentang korban, ada satu perayaan yang sangat berkaitan dengan korban. Apa itu? Paskah. Paskahnya orang Yahudi. Jadi paskahnya kita dan paskahnya orang Yahudi itu memiliki satu jalur yang sama. Tetapi teman-teman kita sedang tidak merayakan paskah Yahudi, tapi kita merayakan paskah Yesus Kristus. Paskah itu berarti melewatkan. Singkat cerita ada tulah yaitu untuk anak-anak sulung di Mesir semuanya akan mati. Dan Tuhan ingin melewatkan ketika Tuhan ingin menghukum anak-anak Mesir, anak-anak sulung itu teman-teman. Tuhan melewatkan rumah yang bertanda darah. Itulah awalnya Paskah. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu. Ini 14 Nisan ya teman-teman ya. Kalian perhatikan 14 Nisan ini. Erev Pesak atau persiapan Paskah. Itu dilakukan Paskah. Lalu apa aja yang dilakukan Paskah? Menyembeli anak domba. Lalu ada lagi mengoleskan darah di kedua ambang pintu dan di kedua tiang kanan kiri. Lalu ada memakan daging dengan roti tak beragi dan sayur pahit. Itu tradisi-tradisi yang dirayakan ketika Paskah. Paskah Yahudi tetap berada di dalam rumah sampai pagi. Dan kita tahu kalau kita baca di Yohanes 19 ayat 14.
Yesus dihukum mati ketika persiapan Paskah. Dalam bahasa Ibrani-nya Erev Pesak. Kalian boleh buka di Google apapun di mana. Erev Pesak itu terjadi tanggal berapa? 14 Nisan. Sama persis ketika anak domba itu harus disembelih. Ini bukan kebetulan, tapi Kristus adalah kegenapan Paskah. Apa yang digenapi dalam diri Kristus? Yang pertama, Paskah menyembelih anak domba. 1 Korintus 5 ayat 7b, yang kalimat terakhirnya saja. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Sehingga kalian tidak membawa lagi domba menyembelih ketika Paskah. Tidak, sebab Kristuslah domba Paskah itu. Kristus adalah korban yang sempurna. Pertanyaannya, apakah satu korban manusia yaitu Kristus dapat menanggung semua manusia di semua zaman? Apakah itu adil, teman-teman? Pernah gak bertanya seperti itu? Satu manusia dapat menebus dosa miliaran manusia di semua zaman. Teman-teman, ini penjelasan panjang tapi analoginya seperti ini. Kalau saya semisal punya anak, main sama anaknya Yosua, katakan, anak saya itu ngilangin mutiara mainannya anaknya Yosua. Anaknya Yosua tuh seneng mutiara mainan itu. Tapi dihilangin anakku. Jumlahnya banyak, ribuan mungkin dihilangin mutiara mainan, motel gitu itulah mutiara mainan. Tapi gini, nih anakmu Yosua gitu, nih anakmu ganti mutiaranya. Aku nggak perlu kata-kata panjang, aku bawa satu saja mutiara, tapi mutiara asli. Mau nggak Yosua? Mau. Demikianlah kita. Kita manusia berdosa. Yesus adalah Allah yang tidak berdosa dan menjadi manusia. Itulah korban yang menyempurnakan semua korban binatang. Lalu yang kedua, mengoleskan darah di pintu rumah. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka oleh Dia. Apa itu darah? Yaitu kematiannya di atas kayu salib. Lalu apalagi? Memakan daging dengan roti tak beragi dan sayur pahit. Kalian tidak seperti itu. Tetapi 1 Korintus 5 ayat 8 berkata, karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Harus murni dan benar. Yang keempat, tetap berada di rumah sampai pagi. Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Banyak sekali Yohanes mengutip tinggal. Sebab itu tinggallah di dalam Kristus, teman-teman. Dan saya akan tunjukkan satu ayat yang membuat kalian harusnya gemetar. Dan membuat kalian merasa, Tuhan Yesus begitu luar biasa. Di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kata diam di sini menggunakan bahasa Ibrani eskenosen. Bahasa yang kalau perjanjian baru pakai bahasa Yunani. Tapi juga ada sinonim di dalam bahasa Ibraninya. Eskenosen berarti Shekinah. Shekinah adalah istilah yang menggambarkan kehadiran Allah yang nyata di bumi. Dan wujudnya bisa diindra oleh manusia, bisa dilihat, bisa dirasakan. Dan ini terjadi ketika bangsa Israel di padang gurun, ada tiang awan, tiang api, teman-teman. Dan bisa dirasakan, itulah Shekinah. Lalu ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, semuanya hilang, teman-teman. Allah hanya menampakkan dirinya sesekali. Seperti waktu pada Salomo membangun bait Allah. Allah menyatakannya dengan api. Namun setelah itu, teman-teman, bangsa Israel jatuh dalam dosa. Ketika zaman Yeskiel, dituliskan Yeskiel 10 ayat 18. Kemuliaan Allah telah keluar dari ambang pintu rumah Tuhan. Sehingga saat itu Tuhan diam. Tidak ada perkataan Allah lagi. Sejak saat itu tidak ada kemuliaan Allah lagi dinyatakan di umatnya. Bayangkan orang Israel
merindukan bagaimana Shekinah itu, kalau kita menyebutnya Shekinah glory, tapi Shekinah itu orang Israel merindukan ribuan tahun. Setiap kali mereka mempersembahkan korban, mereka berharap Tuhan gak usah Shekinah, tapi sedikit saja apimu menyambar korban ini. Tapi tidak pernah Tuhan menyambar korban setelah kemuliaannya keluar dari bait Allah. Bayangkan, orang Israel selama ribuan tahun menanti dan berharap setiap kali mereka mempersembahkan korban. Yohanes menulis, setelah ratusan tahun menanti, firman itu telah menjadi manusia dan diam dan bersyekinah di antara kita. Dan diam. Setelah ribuan tahun Allah tidak tinggal di antara manusia. Kini Allah kembali tinggal di antara manusia, bukan dalam wujud tiang awan, tiang api, tapi dalam wujud manusia. Yang bisa diajak berbicara, yang bisa merasakan kesakitan kita. Dan ini seperti seorang suami yang berkata kepada istrinya, sayang, hari ini aku kembali dan kali ini aku tinggal bersama kamu. Wow, boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita? Tuhan tinggal di antara kamu, bersyekinah di antara kamu. Dan Tuhan datang dengan satu tujuan, bukan tanpa tujuan, yaitu untuk mengusahakan keterpisahanmu dengan Allah dapat dihubungkan kembali. Karena sejak kematiannya itu, Tuhan membelah tabir bait Allah. Tabir bait Allah yang terobek ada dua artinya. Yang pertama, ketika tabir bait Allah terobek, Ibrani 9 ayat 11 berkata, tetapi Kristus datang sebagai imam besar, bukan imam manusia lagi. Kristus sebagai imam membawa darahnya sendiri sebagai darahnya sendiri yang lebih besar. Darahnya sendiri dan ia masuk satu kali membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, teman-teman. Bukan domba jantan, bukan lembu, tapi membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Satu kali untuk selamanya. Manusia ditebus secara sempurna. Dan arti yang kedua, teman-teman, Yesus ketika merobek bait Allah itu, ketika bait Allah terobek itu, apa yang menjadi arti dari bait Allah yang terobek itu? Itu adalah Yesus menjadi tabir itu sendiri. Dan itu dikatakan dalam nah ini Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Ia telah membuka jalan yang baru yang hidup bagi kita melalui tabir siapa? Yaitu dirinya sendiri. Dirinya sendiri adalah tabir, teman-teman, untuk kita datang kepada Allah. Sehingga jangan kita berusaha menjahit tabir itu. Melalui apa? Aku harus ketemu hamba Tuhan ini supaya doaku didengar Tuhan. Aku harus pakai lagu-lagu tertentu supaya doaku bisa masuk ke hadirat Allah. Aku harus punya aksesoris, entah kalung salib atau apapun, supaya lebih berasa hadirat Tuhan. Tidak, teman-teman. Sebab Yesus sendirilah tabir antara engkau dengan Allah. Saya tutup satu kesimpulan, teman-teman. Oleh karena itu, kita akan terus sepanjang hidup kita merasa kekosong, merasa dilupakan, merasa sendiri dan merasa hancur karena kalian masih memiliki tubuh dosa. Tapi ketika kalian merasakan itu, jangan biarkan pandanganmu terhenti pada lukamu sendiri. Pandanglah salib. Saat kamu merasa kosong, pandanglah salib. Sebab di atas kayu salib ia telah lebih dahulu mengosongkan dirinya. Ia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Melainkan merendahkan dirinya hingga titik yang paling rendah demi saudara. Saat kamu merasa dilupakan, pandanglah salib. Di sana ia merasakan pengkhianatan yang paling perih. Ia dilupakan oleh keluarganya sendiri.
ditinggalkan oleh murid-muridnya, ditolak oleh ribuan orang yang telah mengalami mukjizatnya, yang pernah disembuhkannya. Bahkan orang-orang itu justru meneriakan, salibkan dia. Saat kamu merasa sendiri, pandanglah salib. Di kayu salib itu, ia telah merasakan kesendirian yang mencekam itu. Tak ada seorang pun yang berani berdiri membelanya. Ia menanggung kesepian yang paling dalam dari dirimu. Dan ia memahami setiap helai nafas kesepianmu. Saat kamu hancur saudara, pandanglah salib. Sebab di atas kayu salib itu, tubuhnya hancur. Tangannya ditembus paku, kepalanya tertancap mahkota duri, dan raganya koyak tak berbentuk. Untuk apa? Semua penderitaan itu hanya untuk satu tujuan, mengembalikan hubungan yang telah lama terpisah antara manusia dengan Allah. Bukan karena dosa Tuhan, bukan karena dosa Yesus, kita kosong karena dosa, tapi Yesus kosong, hancur, sepi sendiri. Bukan karena dosa, tapi karena ketaatannya. Oleh karena itu teman-teman, di Paskah ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk sadar bahwa Allah selalu dekat dengan kita. Bahkan ketika Allah terangkat ke surga, Tuhan memberikan Roh Kudus yang bukan hanya tinggal sementara, tapi tinggal di dalam hati kita. Oleh karena itu, ketika kita menyanyikan pujian, bukan untuk menghadirkan Allah, tapi untuk kita sadar Allah selalu dekat dengan kita. Sehingga kita bisa menyembah dimanapun kita berada. Bukan di gereja kita bisa menyembah. Dan pada akhirnya setiap hembusan nafas, kalian bisa menyadari Allah dekat dengan engkau. Pertanyaan refleksi 3. Apakah saya benar-benar hidup dalam hubungan yang dipulihkan dengan Allah? Atau masih hidup terpisah seolah harus lewat perantara untuk datang kepadanya? Pendeta, hamba Tuhan, barang-barang, harus pakai barang ini supaya aku bisa lebih kerasa hadirat Tuhan. Yang 2, apakah hidup saya mencerminkan orang yang sudah ditebus atau masih terikat oleh rasa bersalah dan jarak dengan Tuhan? Yang 3, jika saya telah dipulihkan, apakah hidup saya juga menjadi saluran bagi orang lain untuk mengenal Allah? Karena kabar kematian dan kebangkitannya bukan hanya untuk kalian sendiri yang telah menerimanya, tapi untuk orang-orang yang belum pernah mendengar. Mari tutup mata, kita renungkan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, firman telah disampaikan. Kami tahu Tuhan, pengorbanan-Mu begitu besar untuk mengembalikan hubungan kami dengan Engkau yang terpisah akibat dosa. Tuhan, sadarkan kami bahwa Engkau dekat dengan umat-Mu. Engkau tinggal di antara kami. Engkau bersyekinah di antara kami. Tuhan, beri kami pengertian. Sehingga kami datang dengan sikap hati yang benar tanpa selubung apapun. Jangan sampai kami menjahit kembali tabir yang telah terobek itu. Tabir yang Kau robek adalah tanda Engkau menjahit kembali hubungan manusia dengan Allah. Ampuni kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Untuk nyawa-Mu Tuhan. Kami tidak sedikit pun layak, tapi Engkau beri. Untuk apa kami berbangga akan pencapaian kami? Kami akan berbangga kepada orang lain. Karena kami memandang salib Tuhan. Kami berbangga karena apa yang telah Kau lakukan di atas kayu salib. Itulah Allah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus.